Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita masih setia membahas tentang tanah. Tanah menggambarkan hati kita. Dan kita sudah beberapa minggu ya, sudah kita bahas. Tapi untuk melanjutkannya kita kembali mengulang ayat-ayat ini supaya ayat-ayat ini bisa masuk ke dalam hati kita. Saya akan baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Matius 13, 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 2, 3. Datanglah hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Terus, ya. Tetapi ia tidak berakar. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23 sama-sama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kita sudah bahas berapa tanah? 2, tanah pinggir jalan dan tanah yang berbatu. Nah, saudara, ada 4 jenis tanah kalau menurut perikop ayat-ayat tersebut. Yang pertama tanah pinggir jalan, hatinya tertutup. Dia datang ke gereja tidak mempersiapkan diri hingga hatinya menjadi keras. Jadi benih firman Tuhan yang Tuhan taburkan melalui pujian, melalui pemberitaan firman Tuhan segera diambil oleh si jahat. Jadi pergi sama, pulang sama, tidak mengalami sesuatu apapun. Sayang sekali. Dan tanah yang berbatu, dia respon. Dengar firman Tuhan, amin, sukacita, bagus nih. Awal yang bagus, tetapi dia tidak tertanam. Benih itu hanya ada ya dekat permukaan yang enggak punya akar. Nah, ketika datang penganiayaan, ketika datang tantangan, kesulitan, masalah, akhirnya murtad, tinggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena benih itu tidak tertanam. Jadi saudara bagus antusias, saudara bagus mempersiapkan diri, hati yang terbuka, tapi harus dilanjuti dengan tingkat komitmen. Pulang dari tempat ini sesuai dengan firman Tuhan, aku mau lakukan apa? Jangan sampai firman Tuhan masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Kenapa? Kalau masuk kuping kiri, kalau kuping kanan lewati otak berarti ada pemikiran. Tapi udah masuk, keluar lagi. Kenapa? Nggak bisa ya. Nah, sayang sekali. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang tanah yang apa? Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih dorongan. Tuhan punya kehendak supaya kita berbuah banyak bagi Tuhan. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Saudara mau berbuah bagi Tuhan? Nah, itu kerinduan Tuhan buat saya dan saudara. Tapi kita harus lewati tanah-tanah yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Alkitab mengatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran, katanya, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sebetulnya dibanding tanah pinggir jalan, dibanding tanah berbatu, ini lebih baik daripada dua tanah tersebut. Kenapa? Karena benih itu masuk ke dalam.
Hanya sayangnya nggak bisa berbuah. Kenapa? Karena terhimpit, bahasa aslinya dicekik. Oleh apa? Oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Nah sayang sekali nih, udah masuk, udah tinggal menghasilkan buah, tapi kita tidak tahu ada dua musuh yang ada di dalam hati kita, yang harusnya kita buang keluar supaya itu jadi tanah yang baik. Nah kita akan belajar. Yang pertama dikatakan kekhawatiran dunia. Nah dalam bahasa aslinya bukan sekedar khawatir, saya khawatir ini, bukan. Dalam bahasa aslinya adalah cares of the world. Artinya peduli sama yang dunia. Nah, jadi saya boleh simpulkan kekhawatiran di sini dia punya fokus kenikmatan dunia. Nah, banyak orang Kristen tanpa sadar hatinya ada semak-semak belukar atau semak-semak duri. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan hal-hal yang menyenangkan secara daging. Saya banyak ketemu orang dan banyak selalu tanya, dan hampir jawabannya nggak setia baca Alkitab, nggak tiap hari, kadang-kadang. Dan setelah diselidik-selidiki ternyata apa? Karena ternyata hal-hal yang dunia jauh lebih menarik. Hal-hal yang dunia jauh lebih dinikmati daripada baca firman Tuhan. Padahal saudara, firman Tuhan itu daya dahsyatnya luar biasa. Entah kenapa hati kita udah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Contoh saudara, lebih enak main medsos atau baca firman? Halo? Lebih enak lihat IG, TikTok, apalagi ibu-ibu belanja sini apa dan sebagainya, waktu habis berjam-jam. Oh, yang pria juga ketawa, Pak, bukan ibu aja, bapak juga senang. Lebih suka lihat medsos daripada baca firman. Saya udah survei baca Good News itu tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih dari 5 menit udah buat A, B, C, D. Bertahun-tahun saya sudah lakukan itu. Tapi sayangnya kita lebih mementingkan main handphone. Ya kalau zaman sekarang saya nggak tahu orang tua ya suka main game nggak, kadang-kadang ya handphone juga ada game kan ya. Oh Abraham gini-gini ya. Wah lebih enak, ini kenikmatan dunia loh tanpa kita sadar. Saya nggak menentang saudara, saya nggak menentang walaupun saya nggak main game. Enggak. Ya saya kalau medsos saya lihat IG ada banyak informasi-informasi yang sangat bermanfaat buat saya. Misalnya tentang kerohanian, tentang hamba Tuhan, saya pakai itu. Kadang-kadang lihat Facebook, kadang-kadang lihat komunikasi teman, TikTok hampir jarang, apalagi Peter sudah nggak kirim TikTok khotbah saya lagi, jadi saya jarang buka gitu. Yang lain enggak. Tapi banyak anak-anak Tuhan lebih fokus di situ. Tanpa sadar, saudara sedang menumbuhkan semak duri di dalam hati saudara. Ada yang lebih suka nonton televisi. Ya sekarang televisi udah hampir ditinggalkan kali ya. Lihatnya apa? Di iPad, di HP, drama apa tuh? Yang pasti bukan drama Malaysia ya, drama Korea, drama Jepang. Wah kalau lihat itu kayaknya berjam-jam, 1 jam, 2 jam, habis. Sampai nggak ada lagi kegairahan untuk baca Alkitab. Ini tipuan iblis saudara, serius saudara. Iblis senang saudara nggak cinta firman Tuhan, lebih cinta sama kenikmatan-kenikmatan dunia. Apalagi misalnya saya sih nggak suka kuliner ya. Saya punya teman-teman orang yang kuliner. Ya bersyukurlah saya punya teman mereka jadi ikut makan gitu. Tapi ada teman-teman suka joke gitu. Kamu ya katanya jangan hafal tempat, jalan sama nama makanan, tapi nggak hafal ayat firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena
Dunia itu sangat menarik. Saya enggak memungkiri itu. Dunia itu sangat nikmat. Tapi jangan sampai itu membuat kita tidak ketemu dengan firman Tuhan. Kita lagi berlomba-lomba masukin benih yang baik. Kenapa? Karena saudara nggak usah berlomba-lomba masukkan benih dunia. Masuk saudara. Masuk. Makanya tanah semak duri itu, benih firman itu terhimpit, tercekik. Nggak bisa berbuah. Kenapa? Ya karena terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan. Apalagi misalnya olahraga. Saya juga suka olahraga. Dan saya pernah mengalami sampai nggak cinta lagi sama firman Tuhan. Pikirannya penuh dengan olahraga. Olahraga ini, olahraga ini. Saya nggak melarang olahraga. Kita harus olahraga. Tapi kita harus tahu prioritasnya. Jangan sampai kita fokus semua itu tanpa kita nggak fokus sama firman Tuhan. Nah, ada banyak sih jalan-jalan. Wah, siapa yang gak suka jalan-jalan? Ada yang gak suka jalan-jalan sini? Saya doakan supaya gak suka jalan-jalan. Oh, lau-lau. Ya kita pasti mau lau-lau lah. Ya, liburan mau lau-lau dan sebagainya. Enggak salah. Tidak salah, saudara. Serius. Tidak salah. Yang salah, kita tidak penuhi dengan firman Tuhan sampai semuanya itu masuk ke dalam hati kita, sampai cares of the world, peduli sama dunia, kenikmatan dunia, jadi semak duri yang akan menghimpit benih firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dan sebagainya. Apalagi saudara bacanya seminggu sekali. Kemarin Sabtu saya ada pemuritan. Teman-teman di luar ya, saya bahas juga saudara. Ada satu penemuan, kalau saudara baca Alkitab satu hari, nothing happen, nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau saudara rutin baca firman Tuhan, di otak kita, ini penemuan saya, di otak kita terbentuk jalur baru, terbentuk jalur baru. Apa maksudnya? Ternyata di otak kita itu ada jalur. Apa yang kita lihat lalu masuk ke otak kita, dia membuat jalur. Jalur kenikmatan namanya, jalur kenikmatan. Jadi kenapa orang suka kecanduan ini, suka terikat ini, suka terbelenggu ini? Kenapa? Karena udah terbentuk jalur kenikmatan. Setiap ada stimulus dia masuk, langsung. Respon otomatis, nggak usah dilawan, nggak usah ditolak, nggak usah diundang, masuk di otak kita. Nah, untuk mengubah itu katanya, kalau orang itu baca firman Tuhan tiap hari, tanpa sadar lagi bangun jalur baru, rel kereta baru. Jadi ketika stimulus datang, kita masih bisa memilah. Nah, kita masih bisa memilah, buka jalur lama atau buka jalur baru. Nah, ini belum terlalu kuat. Tapi kalau dia kuat di dalam firman Tuhan, maka jalur lamanya stop. Nggak terbuka. Hanya jalur baru yang terbuka. Jalur baru apa? Jalur yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya 25 tahun terikat dengan dosa pria. Kalau di ibadah pria, saya pasti open, tapi kalau di jemaat umum mungkin saudara kaget awal-awal. 25 tahun udah jadi gembala, nggak ada yang tahu. Pergumulan. Tuhan cuma bilang, problemnya kamu suka baca firman Tuhan, tapi hati kamu bukan tanah yang baik. Jadi saya pelajarin tuh, oh ternyata itu. Terbangun tuh. Enggak doa pelepasan, enggak ditengking, enggak apa dan sebagainya. Padahal itu udah saya lakukan, udah minta tolong ini dan sebagainya. Masih aja terikat. Ternyata kalau udah jalur baru terbangun di otak saya. Udah sederhana, udah enggak peperangan. Ada pemicu, gambar porno ada pemicu, tutup, cep. Kenapa? Jalur lamanya udah lemah. Karena saya bangun jalur baru terus. Yaitu firman Tuhan. Jadi apapun pemicunya, di depan mata saya udah nggak bisa masuk lagi ke jalur lama. Kenapa? Jalur barunya udah begitu kuat. Jadi saudara, nggak cukup hanya seminggu sekali baca firman Tuhan. Toel kiri kanan tiap hari gitu. Ya, tiap hari. Nah saudara, ini
kenikmatan dunia. Tadi dikatakan ada kenikmatan dunia, dan yang kedua apa? Masih ingat? Nah, kan? Bayangin ya. Belum lama khotbah nih, baru 10 menit. Udah hilang tuh. Yang menghimpit benih firman Tuhan yang pertama, kenikmatan dunia dalam bahasa Indonesia, kekhawatiran dunia. Yang kedua, apa? Tipu daya kekayaan. Nah, ini penting sudah, tipu daya kekayaan. Kita perlu bahas tipu daya kekayaan. Nah, saudara, tipu daya kekayaan itu apa maksudnya? Kita punya pandangan yang salah tentang kekayaan atau tentang uang. Kita punya pandangan yang salah tentang kekayaan atau tentang uang. Hampir sebagian besar. Ketika saya seminar, ketika saya khotbah, ketika saya camp, termasuk di hamba-hamba Tuhan, saya tanya gini, boleh gak ingin kaya? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Yang boleh angkat tangan. Nah, yang boleh angkat tangan. Ingin kaya, boleh gak? Nah, kenapa? Karena saudara nggak tahu firman Tuhan. Lo lihat ya, ini udah tertipu. Nanti bukan waktu di sini kita bahas uang. Tapi ada ya firman Tuhan gini, orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pelbagai cobaan. Terus bla 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 yang membinasakan. Udah tahu ayat itu, ditanya, boleh gak? Boleh. Lihat saudara, hati Semak Duri itu udah begitu kuat sampai dia bisa nolak. Setiap manusia termasuk orang Kristen berlomba-lomba ingin kaya. Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang jadikan kita kaya. Nah, kita tertipu kan? Kenapa? Ini dia tipu daya kekayaan. Kita punya konsep, punya pandangan yang salah bahwa uang adalah segalanya. Uang penting? Penting. Saya sepakat uang penting, tapi bukan terpenting. Jadi kita mesti tahu ada yang penting, ada yang terpenting. Nah, orang Kristen yang punya salah pandangan tentang uang, dia bukan fokus kepada yang terpenting, malah yang penting. Jadi pikirannya selalu uang. Kalau zaman dulu kalau kereta, katanya kereta belum kereta listrik, pakai apa? Duit katanya ya. Susah. Nah. Kenapa saudara? Karena kita punya konsep yang salah. Uang sumber kebahagiaan. Wah Pak, kalau banyak uang Pak, kita bisa bahagia Pak. Uang tidak pernah bisa beli kebahagiaan. Tidak akan pernah. Ada banyak catatan-catatan sejarah orang-orang terkaya di Amerika. Siapa? Elon Musk. Dia tulis sebuah statement. Harta dia ratusan triliun. Dia bilang, itu tidak bisa membuat saya bahagia. Jadi jangan sampai tertipu. Uang jadi bukti kita sukses. Kalau banyak uang pasti kita sukses. Iya, sukses di uang. Belum tentu sukses di bidang yang lain. Karena rumah hidup kita ini banyak segi, banyak bidang. Enggak melulu soal uang. Enggak. Ada bidang yang lain. Kalau kita cuma fokus uang kita bisa menghancurkan sudah. Menghancurkan hubungan kita dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Karena udah kita salah. Nah, kita punya pandangan yang salah. Uang, kalau banyak uang menjadi sumber keamanan. Sumber keamanan. Saya lagi belajar tentang saham supaya bisa nolongin generasi-generasi muda. Supaya mereka punya wawasan yang benar tentang saham. Lucu saudara. Unik, lucu, keren, menarik. Orang yang punya harta banyak karena saham, tiba-tiba dalam satu hari
rugi 17 triliun lah dan sebagainya. Kenapa? Karena ada pengumuman MSCI, ada pengumuman dari luar negeri begini, wah pada jual, akhirnya wah, syok gitu. Enggak, uang bukan sumber keamanan. Yesus sumber keamanan kita. Nah, kita mesti punya pandangan yang benar tentang uang. Nah, orang yang tertipu dengan pandangan yang salah tentang uang, ini ciri-cirinya ya, dia mulai khawatir masa depan. Nanti gua udah tua bagaimana ya, nanti anak gua bagaimana ya, terus khawatir masa depan. Nah, karena khawatir masa depan, maka dia berubah, fokusnya adalah uang, cari uang. Bekerja bukan cari uang. Serius, saudara. Kalau saudara bekerja cari uang, salah besar. Kenapa? Karena Alkitab kita, tadi saya sudah bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Bekerja itu kita melaksanakan perintah Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa, usahakanlah taman ini, peliharalah taman ini. Berkatnya dari siapa? Dari Tuhan. Tamannya dari siapa? Dari Tuhan. Yang numbuhin siapa? Tuhan. Yang memultiplikasi buah siapa? Tuhan. Cuma kamu harus usahakan, kerjakan. Nah, itu konsep bekerja. Jadi kalau saudara bekerja bukan kerja ini selalu uang. Enggak. Kalau saudara kerja uang berarti bosmu sumber uangmu. Pekerjaanmu sumber uangmu, bukan Tuhan sumber uang kita. Dia punya banyak saluran. Pekerjaan kita cuma satu saluran. Tapi sayangnya karena kita fokusnya uang, waduh, kita udah gak bisa punya waktu lagi untuk baca Alkitab. Kenapa? Karena kita sibuk terus kejar uang. Hati-hati loh, serius saudara. Saya ketemu dengan banyak orang yang cinta Tuhan, diberkati Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan mantan pilot Singapore Airlines, orang Indonesia. Kami datang ke rumahnya, beberapa teman-teman datang ke rumahnya, dia mulai setel video riwayat hidupnya, bagaimana dia merintis dari remaja, lalu dia sekolah pilot di Garuda, lalu dia diangkat ini terus, Tuhan promosikan sampailah dia jadi pilot Singapore Airlines. Nah, dalam perjalanan dari bolak-balik Singapura Amerika, Tuhan izinkan menemukan rute-rute baru. Jadi ternyata di atas itu, waduh, crowdednya bukan main. Apalagi ketika ada angin apa yang dia bilang itu pilot mesti tahu tuh. Kalau enggak bisa hilang. Nah, dia tahu tuh Tuhan, dia bilang ini semua karena Tuhan ya. Dia bilang dia kasih ke temannya, tolong lapor ya ke Singapura gini. Enggak boleh. Ini enggak ada jalan. Dia udah tahu, aduh ini enggak bisa, pokoknya tetap dia berangkat minta Tuhan. Nah, di atas itu dia langsung kirim sinyal ke Amerika atau ke Singapura, diizinkan. Boleh katanya. Selesai dapat piagam. Kenapa? Karena itu rute baru. Banyak sekali. Nah, satu kali mereka kumpul di ruang tamu, dia tinggal di apartemen di Singapura tuh kelas utama. Di Singapura apartemen kelas utama. Semua serba kecukupan, makanan, semua serba kecukupan. Dia punya 3 anak. Satu kali dia nonton sambil bicara mau persiapan keliling dunia liburan. Tiba-tiba dia lihat ada pengungsi dari timur terjadi inilah kemiskinan di NTT. Wah, syok dia lihat. Karena istrinya orang NTT, dia orang Jawa. Dia punya anak, Chris namanya, baru 3 tahun lebih. Dia bilang gini, Dad, kita bisa buat apa buat mereka? Itu lagi mau bicarakan tentang liburan, buyar semua. Akhirnya mereka putuskan kita liburan ke NTT. Pensiun, harusnya dia pensiun 6 tahun kemudian dia tinggalkan. Dia bilang begini, Tuhan udah terlalu baik buat saya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya, keluarga saya. Saya mau pakai sisa hidup saya untuk melayani.
Dia bangun panti asuhan di sini, dia bangun panti asuhan khususnya di NTT. Ada satu daerah yang saya nggak sebutkan, gersang kali. Dan miskin. Dia diminta untuk apa? Untuk bercocok tanam dan sebagainya. Dan akhirnya berhasil. Luar biasa. Dia bangun satu daerah di NTT itu tanahnya tanah berbatu karang. Tapi Tuhan pakai dia bisa numbuhkan buah-buahan dan luar biasa. Dia kasih filmnya. Dan cinta Tuhan banget. Di rumahnya ada anak-anak panti asuhan yang diambil dari bayi lahir. Dari bayi. Ya, ada kolam-kolam kecil, kolam-kolam ikan ya. Kolam ikan. Yang anehnya, ikan-ikan itu makannya rumput. Rumput. Diambil daun pisang, dibuang tuh. Wah, kita lihat ikan tuh nyontolin. Terus habis aja gitu. Makannya, jadi Pak kami gak usah repot. Udah aja apa aja yang ada. Jadi di rumah dia itu ada banyak pohon-pohon ya. Ada daun inilah, daun pepaya lah. Ya ambil terus, lempar ke ikan ini, dan ikannya makan. Ya Pak, ikan ini dijual ya Pak ya? Enggak Pak, buat anak-anak asuh itu. Kenapa? Sudah ada banyak orang yang cinta Tuhan, yang diberkati Tuhan. Serius saudara. Yang tidak menjadikan uang segala-galanya dalam hidup mereka. Mereka menyerahkan lebih berisi, berotot dari saya. Wah, paling umurnya 65. Pak, tahun ini saya umur 70, Pak. Kaget saya. Wah. Ada banyak sudah. Serius ada banyak. Saya ketemukan Tuhan untuk membuktikan ini loh orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang cinta firman Tuhan, ada tuh yang berhasil. Memang mereka sembunyi-sembunyi gerakannya, tapi jadi berkat besarnya luar biasa. Jadi ayo kita jangan izinkan tipu daya kekayaan itu menipu kita. Kita harus tetap jadikan Yesus satu-satunya, segala-galanya dalam hidup kita, bukan yang lain. Nah saudara, orang yang kena tipu daya kekayaan, dia mulai hitung-hitungan soal uang. Memberi ke fakir miskin juga hitung-hitungan. Nah kalau kita udah mulai hitung-hitungan, saudara, jangan-jangan kita udah mulai terpengaruh dengan tipu daya kekayaan ini. Karena ada banyak hikmat dunia tentang uang. Ada pepatah, simpan sebanyak-banyaknya, terus keluarkan sedikit-dikitnya. Itu kan pepatah, itu kan hikmat dunia. Tuhan gak gitu. Semakin kita diberkati, semakin kita memberkati. Karena Alkitab bilang Tuhan bilang sama Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau jadi berkat. Nah kalau sekarang kita kasih berkat sedikit karena sumbernya atau jumlahnya sedikit nggak apa-apa. Tapi ketika jumlahnya bertambah banyak, kesempatannya lebih banyak untuk kita memberkati. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya semak duri tipu kekayaan ini nggak ada di dalam hati kita. Ingat baik-baik, kita diberkati untuk memberkati. Pak, nanti Pak, tunggu saya jadi kaya dulu, baru saya bisa memberkati. Nggak bisa. Tuhan latih selalu dengan perkara yang kecil. Kalau engkau punya dikit, belajar berbagi. Toh nggak mati juga kok. Toh kamu nggak kekurangan juga, kasih aja gitu. Ada banyak sudah. Jadi saya lihat saudara, orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan diberkati itu, mereka memberkati pekerjaan Tuhan, mereka memberkati panti asuhan, panti jompo, waduh luar biasa. Itu sebabnya saya pribadi mewakili jemaat punya kerinduan, walaupun tidak seberapa kekuatan kita mau jadi berkat buat panti asuhan, kita mau jadi berkat panti jompo, kita mau berkat buat anak-anak jalanan, tukang-tukang sampah dan sebagainya.
Saya rindu bukan hanya beberapa orang yang terlibat dalam gerakan memberkati masyarakat, kita juga mesti bisa terlibat. Ya, setahun sekali lah kalau saudara sibuk ikut mereka pakai mobil kasih. Aduh, rasa nikmatnya loh. Rasa nikmat ketika, aduh Pak, terima kasih ya. Dalam hati, ya itu cuma 15.000, udah seneng banget. Tapi itulah tujuan Tuhan memberkati kita. Nah, jadi kita perlu hati-hati dengan tipu daya kekayaan. Semakin engkau diberkati, semakin engkau memberkati. Engkau naik gaji, engkau naikkan perpuluhanmu, engkau naikkan persembahanmu, engkau naikkan dana misimu. Sekarang udah ada dana diakonia ya, walaupun tidak diumumkan ke jemaat, baru level pekerja. Level pekerja sudah ada komitmen, jadi 1 bulan itu diakonia untuk memberkati yang lain. Nanti kita akan kembangin semua. Pak, nanti dari mana? Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan. Kenapa? Karena orang yang memberi akan diberi. Itu janji Tuhan, ya dan amin. Jadi saudara selalu punya pikiran konsep ini. Kita semakin diberkati, kita semakin memberkati. Nggak boleh lupa itu. Nah saudara, kalau kita tidak sadar, hati kita, tanah kita ini tanah semak duri. Jadi waktu saya baca pelajari tanah semak duri itu bukan berarti durinya udah tumbuh di luar, enggak. Masih seperti tanah kelihatannya subur, tapi di dalam tanah itu ada akar-akar yang belum tercabut. Nah akar-akar itulah akar-akar semak duri yang satu saat akan tumbuh. Nah ini gak kelihatan di pikiran kita, gak kelihatan. Kenikmatan dunia gak kelihatan. Makanya ketika benih firman Tuhan masuk, saudara udah lewati level pertama, tanah pinggir jalan enggak, bukan saya. Tanah berbatu bukan saya. Nah masuk nih firman Tuhan. Masuk, enggak bisa bertumbuh. Oh jangan-jangan ada begitu banyak benih-benih ilalang, benih-benih semak duri. Ini bukan tugasnya Tuhan, tugas kita. Buangin. Kenikmatan dunia, apalagi misalnya tipu daya kekayaan, buang aja. Kita selalu berperang tiap hari supaya ketika kita baca firman Tuhan itu tertanam dan tunggu saatnya, waktunya Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Mari kita berdoa.